Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi sudah lama sekali ya kita nggak berjumpa di channel ini, dan memang ya beberapa bulan, ya lebih dari beberapa bulan sih, saya itu nggak ngisi channel ini dengan video ya. Nah, untuk di bulan Ramadan ini kita akan kembali lagi menghidupkan channel yang sudah mati selama berbulan-bulan ini ya, dengan kajian kitab yang semoga saja ini bisa kita hatamkan di bulan Ramadan ini, yaitu kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah ya, kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar atau yang dikenal dengan Syekh Al-Usfuri ya. Syekh Usfuri, Syekh yang berkebangsaan burung emprit, kalau bahasa Jawanya ya burung emprit, tapi kalau saya cek maknanya usfur di kamus itu artinya itu sejenis burung kutilang gitu ya, pokok itulah ya artinya, intinya saya burung gitu, usfur. Nah, kenapa saya memilih kitab ini? Karena kitab ini itu adalah kitab hadis ya, ini merupakan kitab hadis, tapi di dalamnya itu juga ada kisah inspiratif yang berkaitan dengan hadis tersebut. Jadi berbeda dengan kitab Arba'in Nawawiyah ya. Kalau kitab Arba'in Nawawiyah itu kan isinya hanya hadis saja tanpa ada kisah ya. Kalau ini itu ada kisahnya, dan di sini hadisnya itu sejumlah 40 pas ya, nggak lebih dan nggak kurang gitu. Jadi itu untuk intermezzonya. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai ke pembahasannya dan semoga pembahasan ini bisa hatam sampai selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ruhi Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Masyhur bi Usfuri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-haditsu al-awwalu, hadis pertama. Hadis pertama ini sudah masyhur sekali dan saya yakin kalian juga sudah tahu ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai, al-khabaru bitamamihi. Orang-orang yang memiliki rasa kasihan itu akan diberi kasihan atau dikasihani oleh zat yang maha belas kasihan, ar-Rahman. Kalau diartikan yang mainstream itu kan ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Kalau ar-Rahim, zat yang maha penyayang gitu. Tapi di sini saya artikan zat yang maha pengasih atau zat yang maha kasih sayang gitu saja ya. Maka kasihanilah seluruh makhluk yang ada di bumi, maka seluruh makhluk yang ada di langit akan kasihan atau memberikan kasih sayangnya kepada kalian. Al-khobaru bitamamihi, ini saya artikan khobar ini itu redaksi lengkapnya seperti tadi gitu. Nah, kemudian ini kisahnya. Wa fi muwafaqati hadzal hadisi hikayatun An Umar radhiyallahu taala anhu. Ada sebuah hikayat atau cerita yang berkaitan dengan hadis ini, yang mana kisah ini itu berasal dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena yamshi fi sukakil Madinah, beliau itu suatu ketika sedang jalan-jalan di pinggiran Madinah ya. Fara'a sabiyan kana fi yadihi usfurun wa kana yal'abu bihi. Nah, tiba-tiba selang beberapa waktu beliau itu melihat ada seorang anak kecil yang mana di tangan anak tadi itu ada seekor burung. Itu tadi burung kutilang ya, kalau bahasa Jawanya itu mano emprit gitu. Ya, sejenis burung yang dimain-mainin sama anak tadi. Ya, namanya anak-anak ya, biasanya itu suka main-mainin apa saja. Mainin HP itu sudah mainin HP, kadang HP-nya itu dibanting. Mainin hewan itu dimain-mainin sampai hewannya mati, biasanya seperti itu ya anak kecil. Nah, melihat kondisi seperti itu, farahima Umar danikal usfura, Sayyidina Umar itu nggak tega, maka beliau itu menaruh kasihan kepada burung yang dimain-mainin anak tadi. Fastarahu minasabihi fa'ataquhu, kemudian beliau itu membeli burung tadi dan membebaskannya. Falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala anhu, ketika Sayyidina Umar itu sudah meninggal dunia, ra'ahu al-jumhuru fil manami, banyak orang yang bermimpi tentang beliau. Ya.
fasa'aluhu an halihi. Kemudian orang-orang tadi itu penasaran dan bertanya mengenai kondisi Sayyidina Umar setelah meninggal. Faqalu, mereka bertanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perlakukan kepada engkau wahai Sayyidina Umar, ya wahai Amirul Mukminin pada saat itu, ya. Tapi beliau sudah digantikan jabatannya sama Sayyidina Utsman. Faqala, beliau menjawab, ghafarali wa tajawaza anni. Allah telah mengampuni saya dan menghapus kesalahan saya. Ya. Sebenarnya untuk arti wa tajawaza anni itu juga sama sih, mengampuni saya, cuman di sini biar beda saja. Nah, kemudian jumhur ini bertanya lagi, qalu bi ayyi syai'in, dengan perantara apa Allah itu mengampuni engkau dan menghapus segala kesalahan engkau? Nah, bijudika, dengan kedermawanmu, ya, kedermawananmu, au biadlika, atau dengan sifat adilmu, au bizuhdika, atau dengan sifat zuhudmu. Yang mana nih? Nah, qala, beliau menjawab, lama wada'tumuni fil qabri, ketika kalian semua itu sudah meletakkanku di dalam kubur, wasatartumuni biturabi, kemudian kalian tutup kuburan saya dengan tanah, wataraktumuni wahidan, kemudian kalian meninggalkanku dalam kondisi sendirian, fadakhala alayya malakani muhibani, kemudian datang dua malaikat kepadaku dengan sosok yang sangat menakutkan. Toro akli, akal saya hilang. Ternyata Sayyidina Umar juga pernah takut ya kepada malaikat mungkar nakir. Ketika di masa hidupnya itu, wah begitu ditakuti. Namun ketika ketemu malaikat mungkar nakir, beliau juga takut. Ini membuktikan bahwa sosok malaikat mungkar nakir ini memang benar-benar nggak bisa diremehkan ya. Jadi sampai sekelas Sayyidina Umar saja itu takut ya. Apalagi kita yang bukan orang yang ditakuti, ya meskipun kita ditakuti sama orang-orang di sekitar kita, itu belum tentu ada jaminan kita itu berani menghadapi malaikat mungkar nakir dengan kondisi, dengan penampakan yang nantinya akan kita temui, ya pasti kita akan bertemu mereka berdua ya di dalam kubur. Toro akli, akal saya hilang, warta'adat mafasili min haibatihima. Mafasili, persendian ya, siku-siku saya itu bergemetar disebabkan karena wibawa mereka berdua, atau ya sosok menakutkan dari dua malaikat tadi gitu. Wa akhadani, kedua malaikat tadi itu memegang saya, ya saya artikan seperti itu saja ya biar memahamkan. Wa ajlasani, mereka berdua mendudukkan saya. Wa arada ayas alani, mereka berdua itu ingin menanyakan sesuatu kepada saya. Nah, sebelum pertanyaan dari dua malaikat ini dilontarkan, fasami'tu nidaan minal hatif, kemudian saya mendengar ada suara tanpa rupa ya. Al hatif itu suara tanpa rupa, makanya HP itu di bahasa Arab kan hatif, karena HP itu mengeluarkan suara dari orang yang menelpon tapi tidak ada rupanya. Tapi sekarang ada video call ya, tapi di zaman dulu itu nggak ada video call, jadi kita hanya dengar suaranya saja tanpa tahu rupanya bagaimana. Ya meskipun kita tahu ini telepon dari teman kita, kita bisa membayangkan rupanya, tapi kan di situ nggak ada rupanya, makanya disebut sebagai hatif gitu. Nah, suara tanpa rupa ini berbunyi begini. Utruka abdi, tinggalkan hambaku ini, wala tuhawwifahu. Ya, jangan buat takut hambaku ini. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu, karena sesungguhnya saya itu sudah memberikan belas kasihanku kepada hambaku tadi, dan saya telah mengampuni dosa-dosanya. Disebabkan li'annahu rahima usfuran fid dunya, karena dulu ketika di dunia hambaku ini itu memberikan belas kasihan kepada seekor burung ya. Maka farahimtuhu fil uqba, maka kemudian di uqba itu hari kiamat ya, atau ya mungkin konteksnya saat itu, di saat ini ya, saya artikan gitu ya, gitu aja. Di saat ini saya memberikan kasih sayangku kepada hambaku ini gitu. Itu mengenai kisahnya Sayyidina Umar. Dan banyak sekali kisah-kisah ulama-ulama kita yang apa ya, ketika meninggal itu sebab masuk surganya, atau sebab ulama-ulama kita itu dikasih rahmat atau kasih sayang dari Allah itu karena hal sepele. Makanya dari sini kita itu belajar bahwa meskipun kita melakukan sesuatu yang sepele, itu jangan anggap itu sepele, karena bisa saja itu berharga di mata Allah.
Dan ibadah-ibadah kita yang sholat, puasa, zakat dan sejenisnya itu bisa saja itu nggak dilihat sama Allah. Ya, Allah hanya melihat amalan yang sepele di mata kita, tapi nggak sepele di mata Allah. Bisa saja seperti itu. Barokahnya amalan yang sepele tadi, dosa-dosa kita itu diampuni. Gitu. Kemudian hikayatun ukhra, ada sebuah kisah yang lain. Di zaman dulu, di zaman Bani Israel, kana abidun fi Bani Israila marra ala kasibim minar ramli. Ada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang pada saat itu melewati kasib. Kasib itu sejenis bukit minar ramli dari pasir atau dari tanah ya, dari tanah aja ya, atau dari pasir lah, terserah kalian. Gundukan pasir atau bukit pasir ya, pasir saja ya, pasir. Waqat asoba Bani Israila maja'atun. Nah, pada saat itu Bani Israel itu mengalami paceklik atau kelaparan ya. Nah, kemudian fatamanna fi nafsihi anna hadza law kana daqiqan ala asba'a yusbi'u la usbi'u butuna Bani Israila. Nah, kemudian ahli ibadah ini itu terbersit di dalam dirinya, kalau seandainya bukit pasir ini itu menjadi tepung, maka saya akan mengenyangkan atau memberikan makan ya kepada Bani Israel dengan pasir yang inginnya itu dijadikan sebagai tepung gitu. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim. Maka setelah itu Allah memberikan wahyu kepada salah satu nabi Bani Israel. Ya, wahyunya adalah angkul li fulanin, katakan kepada si fulan ini, annallaha ta'ala qad aujabalaka minal ajri. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan kepadamu pahala, atau Allah itu telah memberikan pahala kepadamu. Malaukana daqiqan fatasaddaqta bihi. Disebabkan karena engkau itu punya keinginan seandainya bukit pasir ini itu menjadi tepung, kemudian engkau mau mensedekahkan tanah yang berubah menjadi tepung tadi itu kepada Bani Israel ya. Faman rahima ibadallahi yarhamhum Allahu ta'ala. Maka barang siapa yang memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya Allah, yarhamhu, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepadanya. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba tadi, kepada man tadi. Fa'idna dalikal abada, maka sesungguhnya hamba ini lamma rahima ibadallahi biqaulihi, ketika hamba tadi itu memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya Allah dengan ucapannya tadi, laukana hada, kalau seandainya ini itu berubah menjadi tepung, la usbiun nasa, maka saya akan mengenyangkan orang-orang. Maka fawajada as-sawaba kama law fa'ala, maka hamba ini itu mendapatkan pahala sebagaimana kalau dia melakukan atau kelar atau terjadi atau bisa melakukan sedekah dengan tepung yang banyak tadi, yang asalnya itu dari gundukan pasir tadi itu. Jadi itu untuk hadis pertama yang ada di kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah. Semoga kisah ini itu bisa memberikan dampak yang positif kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah untuk hadis kedua akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.